آخر الزمان. Cara salat sunipun dipunika pengajian kang badhe dipun sampaiaken panjenenganipun Bapak Iskandar. Monggo atas jam bangsa 40 menit. Masuk aja terus. Oh iya, monggo. Kipasnya oh ya, semua. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes gitu, Bapak Ibu. Wow, tarik suaranya, jawabannya itu nampaknya kayak orang berpuasa ya. Ulangi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah binikmatil iman wal islam. Alhamdulillah binikmatis syahri Ramadan. Alhamdulillah li zikri ya mawrudaw ala junubih. Alhamdulillahillazi hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim wa azimi sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa ummatihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang mengatakan man kharaja min baitihi fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya berjalan menuju masjid, menuju majelis taklim, fahuwa fi sabilillah, maka dia diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pahalanya orang yang berjihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu yaitu berperang. Berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik perang secara nyata maupun perang dalam keimanan kepada Allah. Kalau perang secara nyata, kira-kira ibu bapak sanggup buatan gitu? Pun sudah nggak rosol ya Pak ya. Kalau perang secara nyata, saya yakin tidak ada yang sanggup. Bahkan sejak zamannya Nabi, itu banyak yang pemuda-pemuda yang juga tidak sanggup. Orang-orang kaya malah milih, saya hanya menyumbangkan harta benda saja. Saya tidak ingin ikut berperang, tidak ingin mengangkat senjata. Anak-anak muda, saya masih muda, masih panjang usianya, kira-kira masa depannya masih cerah. Ya, orang-orang tua juga sama. Saya sudah tua, sudah sepuh gitu. Sudah sepuh sehingga alasannya ya tidak kuat lagi gitu. Sehingga berbagai banyak alasan. Padahal jihad fisabilillah, memperjuangkan jihad karena Allah, memperjuangkan agama Allah, balasannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira orang yang mati syahid, yang berjihad fisabilillah itu dianggap mati atau meninggal. Tetapi sesungguhnya dia itu hidup. Sesungguhnya dia itu setelah dia wafat,
ketika sedang berjihad sudah langsung diangkat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah Rasulullah mengatakan, ada seorang sahabat ketika meninggal pada saat perang. Nah, ini cerita perang ya. Itu sudah terbayang sahabat itu. Rasulullah tersenyum menatap ke langit. Kenapa? Karena Rasulullah sudah tahu itu sahabat yang meninggal tadi di medan perang sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasanya ganjaran pahala berjihad di fisabilillah. Kira-kira senang bukan Bu mendapat pahala jihad fisabilillah? Senang gitu? Ini nampaknya sepuh-sepuh semua nih. Ibu-ibu sepuh, bapak-bapak sepuh. Anak mudanya jarang gitu ya. Bu, mau masuk surga nggak Bu? Mau nggak Bu? Bapak-bapak mau gitu? Tapi sayang Bu, ibu-ibu tidak diterima masuk surga itu. Jelas? Ibu-ibu nggak ada yang masuk surga. Sayang sekali gitu. Kira-kira sedih bukan Bu? Saya dikabarkan oleh Rasulullah melalui hadisnya mengatakan di surga itu nggak ada ibu-ibu, nenek-nenek. Jika? Iya, nggak ada nenek-nenek, sepuh-sepuh. Di surga semuanya akan kembali seperti muda lagi. Wah. Ibu-ibu yang sepuh-sepuh ini nanti kulit-kulitnya nanti mengencang semua juga ada. Yang sekarang sudah keriput-keriput lagi, betul ya Bu? Besok itu seperti anak muda lagi, kembali nol, betul. Iya, glowing lagi, gadis-gadis semua gitu. Jadi umurnya hampir belasan tahun lah gitu ya. Kalau dicari yang nenek-nenek nggak ada. Ini ada cerita Bu, masih ingat ceritanya? Ada seorang nenek-nenek ini bercerita kepada baginda Rasulullah, ya Rasul, kira-kira saya masuk surga enggak? Nah, Rasulullah kan suka bercanda juga ya kadang ya. Apa jawab Rasulullah? Enggak Bu, nenek-nenek enggak masuk surga, kata Rasulullah. Lalu si nenek-nenek tadi kan langsung kecewa. Lari dia langsung Melayu gitu ya. Bahasanya Melayu itu bahasa seharusnya Bapak. Melayu ya. Lari langsung nangis. Nenek-nenek tadi nangis. Ya Rasul, sia-sia amalan saya, puasa saya, zakat, sedekah, ya, sholat malam saya, semuanya sia-sia kalau gitu ya Rasul. Nenek-nenek nggak masuk surga. Bagaimana nasib saya? Lari ya nenek-nenek tadi. Belum sempat Rasulullah menjawab, memberikan penjelasan, sudah pergi antara kecewa dengan marah. Nah, lalu seorang sahabat mendengar tadi Rasulullah memberi kode ya, tolong kasih tahu gitu, bahwa sesungguhnya di surga itu tidak ada nenek-nenek, kakek, semuanya kembali seperti muda lagi. Kata bapak tadi masih jos, masih Rasul gitulah, seperti itu. Semuanya kembali muda lagi. Dan kita ini menyamakan semua sama seperti zaman Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu tingginya seberapa Bu? Kita ini kan segini ya. Segini ya. Kalau Nabi Adam itu 60 hasta. 60 hasta itu setinggi pohon kelapa di sini. Tinggi berapa? Tinggi sekali 60 hasta. Sekitar berapa meter nih 60 hasta? Ya sekitar 35 meter sih. Betul ya? Jadi kalau 35 meter tinggi sekali. Ibu-ibu nanti menyamakan itu sama tuh. Ya. Menyamakan dengan Nabi Adam alaihissalam, sama kita seumuran gitu. Jadi yang anak-anak jadi orang dewasa, yang nenek-nenek jadi anak muda, yang anak bayi kecil jadi anak besar semua. Jadi bayangan kita di dunia ini ada perbedaan, tetapi ketika di surga nanti semuanya kembali seperti muda lagi. Yang ibu-ibu nanti ditemani oleh bidadara. Yang bapak-bapak ditemani oleh bidadari. Itu gitu. Mau nggak Bu?
nggak ada yang jawab, takut salah gitu. Baik Bu, kira-kira pertemuan yang lalu pernah kami jelaskan gitu, mengenai kita mencintai Allah dan Rasulnya. Mencintai Allah dan Rasulnya kita amalkan dalam bentuk berzikir. Mencintai Allah berzikir dalam keadaan berdiri, duduk, rukuk maupun dalam keadaan sujud atau dalam keadaan berbaring. Jadi kita diperintahkan untuk berzikir selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita lakukan tidak ada sedikit pun waktu kita sebenarnya lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang namanya manusia yaitu selalu lupa. Ada HP sedikit ya. Sekarang kan ibu-ibu sudah kenal HP kan? Betul Bu? Bisa nggak HP Android Bu? Bisa ya? Iya. Kalau dulu kan wah nggak ngerti kan? Gaptek. Sekarang sudah semuanya bisa, ya toh? Nah, ada teknologi HP. Melihat nonton ya video, habis waktunya lupa berzikir. Padahal sebetulnya kita itu diperintahkan berzikir di berdiri, duduk maupun berbaring. Kita selalu berzikir. Sama seperti kita diperintahkan, disunahkan untuk selalu berdoa di setiap saat. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur. Ini sebelum tidur dulu apa bangun tidur dulu Pak? Sama seperti ayam dulu apa telur dulu ya Pak ya? Kita sebelum tidur dulu aja. Sebelum tidur kan ada doanya. Baca doa dulu, berzikir, ingat Allah, membaca Al-Quran, membaca surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, An-Nas 3 kali masing-masing. Dilanjutkan dengan ayatul kursi. Kemudian bersalawat kepada baginda Nabi. Nah, kemudian setelah itu bangun tidur itu ada juga doanya. Kita berdoa. Doa itu adalah bagian dari zikir kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Doa bangun tidur, kita bersyukur telah dihidupkan kembali. Betul nggih? Kalau doanya kan ya Allah, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Itu bentuk pengakuan kita. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Jadi dengan nama Allah kita hidup dan kita mati. Jadi pengakuan kita bahwa kita tidur itu sebenarnya kita mati. Kalau saat itu juga Allah berkehendak hendak menidurkan selama-lamanya, ya bisa. Gitu. Jadi kita mengakui bahwa kita ini mati. Tidur itu adalah mati. Maka ketika bangun tidur pada pagi hari, hendaklah kita bersyukur dengan mengucapkan doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hafal semua gitu. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan hamba kembali setelah mati, dan nanti kita akan kembali kepadanya gitu. Jadi kita bersyukur gitu. Berzikir. Setelah bangun tidur, kemudian biasanya ke kamar mandi. Kamar mandi, masuk kamar mandi, doa lagi, doa masuk kamar mandi. Setelah kamar mandi selesai, keluar kamar mandi, doa lagi, ya kan? Setelah doa lagi, mau sholat, setelah berwudu, doa setelah wudu. Setelah itu mau sholat, pasti ya, sholat pasti berzikir. Setelah sholat berzikir lagi, berzikir yang sesuai ketentuan, yaitu membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ditambah dengan satu lagi yaitu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi bacaan kita itu genap 100. 33 tambah satu lagi, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Itu sudah sholat subuh. Nah, nanti setelah sholat subuh mau bepergian, berangkat kerja, doa lagi, zikir lagi. Napa ge keluar dari rumah? Bismillahi amantu billah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ibu-ibu yang berangkat dari rumah, keluar rumah, walaupun menuju ke depan warung, ke warung depan, ya, tidak terlalu jauh, apalagi yang jauh-jauh, misalnya ke sawah atau ke kantor dan sebagainya, wajib berdoa seperti itu. Kita berserah diri, tawakal tu Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Entah nanti di tengah jalan ya, kita melihat sesuatu yang membahayakan dan sebagainya, kita sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu yang hanya ke warung depan saja, bahaya nggak kira-kira Bu? Bahaya. Nanti kalau ada tikus wirok yang lewat, nah nyokot. Tikus wirok lewat, gede banget tuh, langsung loncat ke seleo, kan berbahaya. Jadi Bu, betul nggak? Jadi ini nasihat luar biasa nih Bu ya, betul nggak Bu? Betul. Nah, kemudian setelah itu pulang dari kerja, sampai kerja, bekerja pun itu ada doanya. Allahumma inna nas'aluka khairu hadzal yaum. Minta doa untuk kebaikan pada hari ini. Itu ada doanya lagi. Terus saja doa-doa itu. Doa-doa itulah bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis bekerja capek, lelah, mau makan minum, ada doa enggak? Ada. Doa makan, doa minum, ya kan? Doa makan minum gitu. Doa setelah makan ada lagi. Terus saja. Pulang dari kerja pasti sholat lagi kan? Sholat lagi, sholat asar, pulang kerja, sampai rumah, masuk rumah doa betul Bu? Doa juga, minimal assalamu alaikum. Terus saja berdoa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana setelah masuk rumah banyak tuntunan-tuntunannya ya Bu. Tidak hanya masuk rumah saja kita memberi salam kepada penghuni rumah, sampai di rumah kita membaca ayat-ayat Al-Quran ya, minimal Quran surat Al-Ikhlas. Ibu-ibu kalau masuk rumah baca Qul huwallahu enggak? Nah, mulai sekarang Bu, panjenengan oleh-oleh ngaji hari ini, kalau masuk rumah itu setelah salam bacalah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Bapak-bapak khususnya ini sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin rumah tangga, jangan lupa setelah keluar dari rumah, masuk rumah, setelah salam bacalah ayat-ayat pendek Qul huwallahu ahad minimal 1 kali. Kalau bisa 3 kali. Itu merupakan zikir juga. Banyak sekali manfaatnya. Setiap doa yang kita lantunkan, setiap zikir yang kita lantunkan, itu banyak fadilahnya, manfaatnya. Diriwayatkan oleh beberapa para alim ulama, ya, para habaib mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Ikhlas ketika memasuki rumahnya setelah salam, maka dia dijaminkan oleh Allah rezekinya. Rezeki itu tidak berupa harta benda saja. Rezeki itu berupa kesehatan, dilindungi dari berbagai macam bahaya, dilindungi dari fitnah dan lain sebagainya. Jadi mulai hari ini ya Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini setiap masuk rumah baca Qul huwallahu ahad. Yang lebih baik 3 kali. Nampaknya ibu-ibu ini jenius semua gitu. Biasanya sih kalau saya sama murid-murid Ibu, murid-murid saya kan guru Bu, guru SD. Jadi kalau murid saya menjelaskan itu, murid-murid itu selalu saya suruh pegang pena. Jadi pegang pena catat. Jadi kalau ada yang penting-penting catat. Gitu. Nah ini jenius-jenius semua. Simbah-simbah ibu-ibu bawah sudah jenius semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan tidak hilang. Belajar di waktu kecil, bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa. Masih ingat gak Bu lagunya? Lupa ya? Belajar sesudah dewasa, bagai mengukir di
di atas air. Mudah-mudahan tadi nggak hilang ya Bu ya, apa yang disampaikan. Ya mudah-mudahan, karena berkah ya Bu ya. Ibu, Bapak sudah bersolat belum? Sudah bersolat belum? Sudah ya tadi ya. Asmaul Husna sama sholawat Nabi luar biasa Bu. Kalau Ibu nggak hafal itu nanti minta takmir ya, di print satu-satu Pak. Tadi banyak yang nggak hafal, nah, di print satu-satu. Ada bahasa Latinnya, bahasa Indonesianya juga Arabnya. Oke, setuju betul Bu? Setuju nggih? Tadi yang pegang cuma satu, wah itu yang bunyi, yang lain nggak bunyi. Ya nanti Asmaul Husna nanti minta digandakan, gitu. Betul nggak Bu? Iya, bagus itu Asmaul Husna. Dan juga nih kalau Asmaul Husna lama kan, yang ceramah kan tinggal 5 menit lagi ya. Baca Quran dulu Asmaul Husna, nanti habis waktunya. Ya Bu, ini Bu. Apa yang dapat kami sampaikan ini? 1. Kira-kira apa yang menyebabkan kita ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, Bu? Kira-kira karena amal apa karena apa, Bu? Masuk surga itu? Ridho Allah. Ya. Bu, amal-amal apapun yang kita kerjakan ini, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran ya Bu ya, saya bacakan ini. Hadis dulu ya. Hadis yang diriwayatkan dari Muslim. La yadkhulu ahadam minkum amaluhul jannah. La yadkhulu ahadam minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana ila birahmatin minallah. Tidak masuk surga, tidak ada amalan seorang pun yang dapat menyebabkannya masuk surga, dan tidak juga menyelamatkannya dari neraka. Ini ada cerita sahabat itu kok dijelaskan oleh baginda Rasulullah, dijelaskan demikian. Tidak ada seorang pun, tidak ada amal seorang pun yang dapat menyebabkan dia masuk surga. Dan juga tidak ada amal pun yang bisa menyelamatkan dia dari neraka. Illa birahmatin minallah, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat ditanya, termasuk engkau ya Rasul? Jadi tidak ada seorang pun yang masuk surga itu karena amal-amal ibadahnya, sholatnya, puasanya, sholat malamnya yang banyak, ya kan? Sedekahnya yang besar, kemudian apa lagi ya? Pahala-pahala kita ya, amal-amal kita yang baik-baik itu. Itu tidak menjamin ibu-ibu sekalian, tidak menjamin masuk surga. Bahkan ditanya oleh para sahabat, termasuk engkau ya Rasul? Kata Rasulullah, iya, termasuk saya juga. Juga tidak termasuk yang bisa diselamatkan dari amal-amalnya, kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena rahmat Allah Bu, kita bisa masuk surga. Bukan karena banyaknya amal ibadah kita. Bukan karenanya kita pengurus masjid, takmir masjid dan lain sebagainya. Bukan karena itu. Bukan karena sering baca Quran, bukan. Tetapi ini ada ayat yang menyatakan Bu. Lalu bagaimana amal-amal kita? Kalau memang bukan amal ibadah kita, kok enggak sia-sia saja dong amal ibadah kita selama ini. Sia-sia puasa kita, sia-sia ngaji kita ini, ya, di majelis taklim seperti ini. Sia-sia dong kalau gitu. Kalau enggak mendapatkan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam Quran surah Al-Imran dikatakan wa atiiullah wa rasulah la'allakum turhamun, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun lupa lagi gitu. Kalau disebutkan nama Nabi Muhammad, bersolawatlah, yaitu minimal ucapan sallallahu alaihi wasallam. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul agar kamu diberi rahmat. Nah, ini dalam Quran surah Al-Imran. Tetapi ada lagi, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga
yang dikaruniakan untuk kalian disebabkan oleh amal soleh kalian. Loh, tadi surga karena amal soleh. Tapi ada hadis yang sahih juga mengatakan bahwa bukan amal soleh yang menyebabkan Anda masuk surga. Lalu bagaimana itu Bapak sekalian? Kira-kira amal dan rahmat ini dari mana nih? Yang satu Al-Quran mengatakan, Quran surat Az-Zukhruf ayat 72 mengatakan, itulah surga uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang disediakan untuk kamu, dikaruniakan untuk kamu disebabkan oleh amal soleh yang kalian lakukan semenjak kalian hidup waktu di dunia terdahulu. Berarti ada ayat yang mengatakan bahwa amal juga menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apakah bertentangan hadis Nabi yang sahih dengan Al-Qur'an? Kira-kira bertentangan bukan Bu? Pasti tidak ya, pasti tidak bertentangan. Penjelasannya bagaimana Bu? Begini Bu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rahmatnya itu melalui upaya atau usaha. Usaha-usaha itulah kita lakukan melalui dengan usaha amal ibadah kita. Jadi rahmat itu ada dua Bapak sekalian. Yang satu Rahman Ar-Rahman dalam Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Besok ya Bapak sekalian. Ar-Rahman itu rahmat waktu kita di dunia. Ar-Rahim itu rahmat waktu kita di akhirat kelak nanti. Jadi dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang itu maksudnya adalah Rahman waktu di dunia, rahmat waktu di akhirat. Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, rahmat waktu di dunia itulah hanya bisa diupayakan dengan amal perbuatan kita. Amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itulah yang menyebabkan kita mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah nih Bapak sekalian. Nggak jauh-jauh lah, ini mungkin sudah familiar kisahnya gitu. Ada seorang WTS kenapa gitu? Pelacur ya, kasar sekali ya. Ada seorang pelacur ini ceritanya. Jadi dia di negeri entah barantah sana. Sedang dalam perjalanan dia melihat seekor anjing itu sedang kesulitan mencari air, kehausan, sudah kurus kering anjingnya, ingin mengambil air dalam sumur, tapi air sumurnya agak dalam gitu ya, nggak bisa karena anjing kan nggak punya tangan gini ya. Lalu seorang pelacur tadi melihat, lalu diambillah air untuk meminumkan anjing tadi. Dengan apa? Dengan sepatunya. Sepatunya itu kan ada wadahnya kan, ada lekopnya. Nah itu kemudian diambilkan air itu diberikan kepada anjing itu. Ini ceritanya sangat masyhur sekali. Tapi apa balasan bagi seorang tadi? Walaupun pekerjaannya itu sudah tentu tidak dirahmati Allah, tidak menjadi amalnya kebaikan, tetapi dengan kebaikannya itulah Allah memberikan rahmat. Jaminannya perempuan tadi adalah surga karena kebaikannya tadi. Luar biasa. Lalu sia-sia yang beramal beribadah, sia-sia yang bersolat dan berpuasa, sia-sia yang membaca Al-Quran. Tidak sia-sia. Semuanya tidak akan sia-sia. Rahmat Allah itu karena perbuatan baiknya. Karena perbuatan baiknya. Orang yang berbuat baik kemudian tiba-tiba dia mati atau meninggal, dipanggil Allah Subhanahu wa taala, pasti dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ada hadis yang mengatakan, "Man qala la ilaha illallah" apa nih? Dakhala al-jannah. Apa nih Ibu? Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang baca la ilaha illallah dakhala al-jannah, itu kalau dia sudah di akhir hayat, meninggal. Makanya kalau orang meninggal kita talqin la ilaha illallah supaya apa? Di akhir hayatnya mengucapkan itu Bapak sekalian. Dengan ucapannya itulah dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu Bapak semuanya jangan ragu bahwa amal dan ibadah kita itulah yang akan mengantarkan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimana posisi amal-amal ibadah kita? Ini nih saya bacakan ini ya. Di dalam Quran surah Al-Waqiah dikatakan ada qala Allah taala fil Qur'anil Karim. Di dalam Quran surah Al-Waqiah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hurun 'ain
wa hurun 'in ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Wa hurun 'in, ini bapak-bapak ini ya. Balasan bagi orang-orang yang beramal tadi, wa hurun 'in, yaitu bidadari-bidadari yang bermata jelita, cantik jelita, bidadari-bidadari yang suci, ka'amsalil lu'lu'il maknun, suci dan indah sebagaimana mutiara yang tersimpan di dalam lautan. Itu balasannya. Bima kanu ya'malun. Nah, karena apa? Karena amal-amal ibadah dia di waktu dunia. Karena amalan-amalan dia waktu hidup di dunia. Jadi jangan salah ketika ada orang mengatakan, wah, ngapain beramal soleh? Nah, kita itu bukan karena amal soleh kita yang bisa menyebabkan kita masuk surga, bukan. Tetapi amal soleh itulah yang dapat menyebabkan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, sudah akhir juga ya Pak. Sampun apa bertambah? Sampun ya. Ya, itu aja Bu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat, tidak mengukir di atas air, tetapi menjadi amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun datang Pak Iskandar yang sampun paring pengusaha. Muga kita tetap kanjelasan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakasumtu wa bika